Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa sallallahu kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih bab kalam yang wal fi'lu. Kemarin kan baru huruful khufat dan huruful qasam. Sekarang wal fi'lu dan bermula kalimat fi'il. Wal fi'lu dan bermula kalimat fi'il. Kalau bahasa Bimanya wal fi'lu dan tempuh kaina kalimat fi'il. Bahasa Lomboknya kumaha itu? Nah, mubtada itu apa? Mulai. Iya, bermula namanya, mulai. Wal fi'lu dan bermula kalimat fi'il. Wal fi'lu dan tempuh kaina kalimat fi'il. Itu yu'rafu diketahui. Itu yu'rafu diketahui apa kalimat fi'il. Itu yu'rafu dai bade kai bahasa Bima. Ederu kalimat. Itu yu'rafu diketahui apa kalimat fi'il. Ede yu'rafu dai bade kai au kalimat fi'il. Nanti ente bisa terjemahin ke bahasa Lombok. Nanti pulang ke Lombok baca kitab pakai bahasa Lombok. Nanti antum nilai plus ulama Lombok belum bisa baca kitab pakai bahasa Lombok kecuali ente. Hah? Jarang kan? Nah, kita mulai dari tempat yang dimana orangnya. Kita bikin sejarah tempat yang kecil. Ya kan, kita berbuat bid'ah lah sedikit-sedikit. Buat hal yang baru. Yu'rafu diketahui apa kalimat fi'il. Atau yu'rafu dibadekai au kalimat fi'il. Biqot dengan qot. Benar ya? Biqot dengan qot. Biqot labo qot bahasa Bimanya itu. Biqot dengan qot wasini dan sin. Wasini dan sin. Wasini dan sin, wasaufa dan saufa. Wasaufa dan saufa. Wata ita anisi sakinati. Wata ita anisi sakinati dan tak tanis yang mati. Dan tak tanis mamade. Wata ita anisi sakinati dan tak tanis yang mati. Segitu doang ya? Yuk. Terus lanjut ke huruf. Huruf ma. Wal harfu dan bermula kalimat huruf. Wal harfu dan bermula kalimat huruf. Wal harfu dan tempuh kaina kalimat huruf. Kenapa makai bermula itu karena dia mubtada. Gitu kan. Itu ma apa-apa. Itu ma apa-apa. Edema bahasa Bimanya au. Itu ma apa-apa. La yasluhu yang tidak pantas apa ma. La yasluhu, makanya situ ditanya apa yang gak pantas ya ma.
Maka cara bacanya la yasluhu, yang tidak pantas apa ma. La yasluhu, yang tidak pantas apa ma. Ma'ahu beserta huruf. La yasluhu mawati pantas au ma, ma'ahu la huruf, ma'ahu beserta huruf. Apa dalilul ismi, apa dalilul ismi, au dalilul ismi, dalil yang menunjukkan kalimat isim. Wala dalilul fi'li, dan dalil dan juga dalil yang menerangkan kalimat fi'il. Apa dalilul ismi, au dalilul ismi, dalil yang menerangkan kalimat isim. Wala dalilul fi'li, dan juga bukan menerangkan kalimat fi'il. Situ dong ya? Ya. Baca Falak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu, dan bermula kalimat fi'il itu yu'rafu, diketahui apa kalimat fi'il, biqad, yang pertama dengan qad. Jangan pakai hitungan. Di situ dia nggak pakai hitungan. Kalau disebutkan umpama ada salah satu asya, baru pakai hitungan. Kalau tidak ada disebutkan angka sebelumnya, nggak usah pakai hitungan, langsung aja. Biqad, dengan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'it ta'nifis sakinati, dan tak ta'nis yang mati. Wal harfu, dan bermula kalimat huruf itu ma apa-apa, la yasluhu, yang tidak pantas apa ma, ma'ahu bersamanya huruf, apa dalilul ismi, Dalil yang menunjukkan kalimat isim, wala dalilul fi'li, dan bukan dalil yang menunjukkan kalimat fi'il. Yo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu, dan bermula kalimat fi'il itu yu'rafu, diketahui apa kalimat fi'il, biqad, dengan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'nitsi sakinah, dan ta'nitsi sakinati, dan ta'nis yang mati. Wal harfu, dan bermula kalimat huruf itu ma apa-apa, la yaslahu, La yaslahu, solahayas luhu, la yasluhu, yang tidak pantas apa ma, ma'ahu beserta huruf, dalilul ismi, apa dalilul ismi, dalil yang menunjukkan tentang kalimat isim, wala dalilul fi'li, dan bukan menunjukkan tentang kalimat fi'il. Iya, ente siapa namanya? Yusron Fahmi. Yusron, ayo Yusron. Kayak namanya siapa, menteri Yusron. Yusron Wahid. Nusron. Oh, Nusron ya. Nusron Wahid. Ayo Yusron. Baca. Ente sudah belajar. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini. Wal fi'lu, artikan dulu. Kayak tadi. Wal fi'lu, dan bermula Kalimat fi'il itu yu'rafu, dan bermula kalimat fi'il yu'rafu, itu masuk khobar. Itu yu'rafu. Itu yu'rafu, diketahui. Apa diketahui? Kalimat fi'il biqad wasini, biqad, dengan qad, satu-satu. Dengan qad, biqad dengan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'it ta'nitsis sakinati, dan tak ta'nis yang sukun, yang mati. yang mati. Sukun itu masih bahasa Arab ya.
Pak Habib. bahasa Arab. Be good. Terus Wal harfu, dan bermula kalimat huruf itu ma apa-apa la yasluhu ma'ah ma'ahu La yasluhu. la yasluhu yang tidak pantas ma'ahu Apa ma? apa ma huruf ma'ahu beserta ma'ahu beserta Beserta huruf. huruf dalilul apa dalilul ismi yang Dalil yang menunjukkan kalimat isim wala dalilul fi'li, dan bukan yang termasuk kalimat fi'il. ya. Ente Bismillahirrahmanirrahim. burung ikut ngaji ya. Wal fi'lu, dan bermula kalimat fi'il itu yu'rafu, diketahui kalimat Apa yang ketahui di situ? fi'il, Nah, dan itu. diketahui Apa? kalimat fi'il biqad, dengan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'it ta'nitsis sakinati, dan ta'nis yang mati. Wal harfu, dan bermula kalimat huruf itu ma apa-apa, la yasluhu yang tidak pantas apa-apa, yang tidak pantas Apa ma? ma'ahu bersama huruf. Apa dalilu? Dalilul ismi, yang tidak Dalil yang menunjukkan. dalil yang menunjukkan kalimat isim. Wala Wala dalilul fi'li, dan kalimat Dan bukan? yang menunjukkan kalimat fi'il. iya. Jadi mana itu? Apa kamu? Ta. Iya. Mata itaknya. Gimana tulisannya? Mata iya. Mata itaknya. Sakinati. Sakinati oi. Gini ya. Sakinati. Balik ulang. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nithi sakinati. Oke. Fi'il. Apa kalimat fi'il kemarin definisinya? Kalimat tundalat ala makna Ala makna fi nafsiha wala taron bizamanin wad'a. Wa huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa qad Waktu turinat bizamani bizamani wad'an. Kalau yang isim itu kalimat tundalat ala makna fi nafsiha walam taron bizamanin wad'an. Kalau yang fiilnya kalimat tundalat ala makna fi nafsiha waktu turinat bizamanin wad'an. Nah, itu sudah jelas definisinya. Sekarang ini biar kita ketahui ini kalimat apa ya. Nah, ada beberapa yang memberikan ciri tentang kalimat fiil kalau kita menemukannya di dalam kitab atau di dalam hadis
atau di dalam Al-Quran untuk mengetahui bagaimana cara menerjemahkannya. Satu, supaya ketahui kalimat apa ini adalah biqad, dengan qad. Biqad dengan qad. Qad artinya apa? Qad tergantung. Nanti ada qad yang masuk kepada kalimat fi'il madhi, di artinya sungguh-sungguh. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, di artinya terkadang atau kadang-kadang. Nah, tapi fi'il mudhari, fi'il madhi ya masih fi'il. Taki nih, taki anu, siap. Ya. Ini ahli bahasa Arab dari UI ini. Kitab UI. Alumni Lombok. Alumni Lombok. Sini lagi, Yusron. Geserin anu itu. Ya. Apa gitu? Nah. Alumni Lombok itu. Itu dulu di mana Lombok sekolahnya? Di Mataram, di Abu Hurairah. Pesantren Abu Abu Hurairah Lombok. Wahabi nih, Be? Dulu. Oh, sama-sama Wahabi. Kenapa saru sekarang? Enggak, sama-sama Wahabi. Ada yang masuk. Ini Lombok ini saya. Sumpah Oke, kamu. kita kembali. Titik Biqad. filokat. Coba lihat dalam kitabnya apa contoh qad di situ. Ada kuaman. Qad qama. Qad qama Zaidun. Qad qama Zaidun. Qad qama, sungguh telah berdiri. Ya. Sungguh telah berdiri. Siapa Zaidun? Zaid. Jadi qama adalah fi'il, Zaidun adalah fa'il. Qad ini untuk menunjukkan masuk ke dalam kalimat, oh ini ternyata fi'il. Nah, artinya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena qad masuk ke dalam fi'il madhi, artinya sungguh-sungguh. Maka nanti kalau kita lihat di dalam kitab atau untuk menerjemahkan kitab slogannya, qad qama, sungguh telah berdiri siapa Zaidun? Zaid. Maka Zaidun sebagai fa'il, qama sebagai fi'il. Kenapa? Karena ada qad yang masuk. Qad qama sepoda kainan nama orang kidi cow la Zaidun, Zaid. Bahasa Bimanya itu. Bahasa Lombok gimana? Qad qama sepoda kainan nama orang kidi cow la Zaidun, Zaid. Qad qama, sungguh telah berdiri siapa Zaidun? Zaid. Nah, qama fi'il, Zaidun fa'il, makanya pakai siapa tadi? Qad qama Zaidun. Coba di Qur'an, dalam Al-Qur'an. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh telah menang siapa? Al-mu'minuna, orang-orang beriman. Qad aflaha, sepoda kaina nama orang ngolu, ya kan? Cow al-mu'minuna, doma imbin cow itu. Qad aflaha, Lombok, Lombok nak. Oh, kalau sepoda-poda kain sebenarnya tuh tatu. Kita nanti bikin itu terjemah di Lombok. Beda kan. Oh, beda ya. Ini bahasanya beda ini karena beda. Oh. Jadi tergantung daerah. Lombok beda daerah bahasa. Qad aflaha. Nah, ini aflaha fi'il.
Al-mu'minuna fa'il. Nah, dari mana taunya ini fi'il? Karena kemasukan qad. Nah, setiap ada kalimat yang kemasukan qad berarti itu fi'il. Nah, artinya sungguh-sungguh karena qad masuk ke dalam fi'il madhi. Qad aflaha, sungguh, ya kan? Maksudnya sepoda-poda kaina, sebenarnya. Ini contoh dalam, coba apalagi contoh di Quran. Qad sami'allahu qawlan Qad sami'allah. Coba apa artinya? Qad sungguh telah mendengar siapa? Allahu Allah. Nanti kalau di sini, kalau dalam kitab kalau ada ta'alanya, contoh ini bukan di Quran ya. Nanti, hakim telah menambah kalimat ta'ala setelah Allah itu sesat. Bukan, ini bukan Quran kata saya. Kasih dahulukan dulu. Qad sami'a, sungguh telah mendengar siapa? Allahu, Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa? Allah. Qad sami'a nawa'u podara ringa cow Allahu, Allah Ta'ala mencewik dese cow Allah, cow rumah ya. Ini fi'il, ini fa'il. Dari mana tahu ini fi'il? Karena ada qad. Qad itu ciri untuk masuk ke dalam kalimat fi'il. Qad artinya sungguh-sungguh karena ini masuk kepada fi'il madhi. Ada contoh yang lain di Quran? Laqad kana lakum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, tadi itu tun. Iyalah orang sini tuh. Uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Laqad ini ada lamnya lam taukid. Terus masuk ke qad dan ini masuk juga kepada fiil. Laqad sungguh, ya kan? Sungguh benar-benar. Sudah dua ini. Ini penguatan. Bahasa Bimanya diketing koraina. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar telah ada. Karena ini fi'il madhi, karena yakunu kun. Kenapa diartikan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya? Karena masuk ke dalam fi'il madhi. Untuk siapa? Lakum, untuk kalian, tentu adalah orang yang beriman. Fi rasulillahi, kemarin sudah ada harfu jar dengan fi rasulillah. Apa? Uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik. Oke, coba kita bahas sebentar. Yang ada di dalam diri Rasul itu apanya? Uswatun hasanatun. Apakah ini dalam diri Muhammad? Ini kalimatnya fi Muhammadinkah? Atau fi Rasulika? Atau fi Arabiyinkah? Ini kita perhatiin dari sisi tafsir. Ayatnya ini laqad kana lakum fi rasulillahi, bukan fi Muhammadin, bukan fi Arabiyyin. Kalau fi Muhammadin ya Muhammad bin Abdullah. Kalau fi Arabiyyin, Rasul sebagai orang Arab. Kalau fi Rasulillah, yang contoh itu Rasul sebagai utusan.
Maka dalam diri Rasul itu, dalam diri Muhammad bin Abdillah, ada sebagai manusia biasanya, ada sebagai orang Arabnya, ada sebagai Rasulnya. Yang menjadi contoh itu sebagai manusia biasakah, atau sebagai orang Arabkah, atau sebagai utusan Allah? Utusan Allah. Sudah. Hah? Ya. Artinya yang menjadi sisi orang Arab ke Nabi itu sebagai contoh bukan? Enggak mungkin. Nggak boleh dong kita makan nasi, nggak makan kurma gitu loh. Iya. Kurma kan makanan sebagai orang Arab, ya Arab. Rasul. Gitu. Yang makanya gamis lah. Rata-rata sahabat juga pakai gamis sebagai pakaian orang Arab. Gitu. Itu sebagai orang Arab. Rasul itu sebagai sisi manusianya mana? Ya Rasul makan, Rasul minum. Kan manusia itu Rasul lupa. yang nggak makan kan paling malaikat. Gitu kan. Nggak ada Rasul yang lupa. Mana? Lupa sholat. Lupa rakaat. Nggak ada, mana? Pernah lupa rakaat. Pernah lupa rakaat sholat. Mana hadisnya? Rasul lupa. Iya, Keliru. sisi manusianya ada itu. Sisi kemanusiaannya Rasul senangnya istri pertamanya janda. Gitu. Ini jangan jadikan sebagai ajaran sunnah. Sunnahnya jangan. Apalagi ceramah di hadapan anak muda. Hai pemuda sekalian, gitu kan. Rasul itu istri pertamanya janda, oleh karena itu nikahin janda. Ya rugi yo. Ya, yang pertama ya gadis, janda boleh lah, ya kedua dan ketiga gitu. Tapi ada hadis yang lain, Rasul menganjurkan menikahi ibika, artinya gadis perawan, karena lebih wangi apa segala macam. Sehingga antara hadis qauli sama hadis fi'li mana yang kuat? Qaul, yang sabda Nabi, yang perintah Nabi, perbuatan Nabi jangan-jangan khusus untuk Nabi. Gitu. Contoh istri tadi itu kan fi'li Nabi. Nah kalau kita ikuti kan repot, istri 9. Satu aja berantem mulu, gimana kalau 9 gitu loh. Nah, yang menjadi contoh sungguh telah ada untuk kalian dalam diri kerasulannya sebagai utusan Allahnya, bukan sebagai orang Arabnya, bukan sebagai manusia biasanya. Karena Nabi kan makan, kita juga makan sebagai manusia biasa. Itu mah harus pakai dalil. Kalau timbang makan doang mah, yang muncul dalil itu adalah kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ini bukan perintah makannya, perintah bagaimana tata cara makan. Itu kerasulannya gitu. Sehingga kalau kata orang, kalau Rasul makan sedikit, kalau kita sedikit-dikit makan gitu. Nah, kita ini mah cuma mampir doang, ini mah intinya kan di sini. Aku takkan laku, sungguh benar-benar telah ada. Ada lagi nggak yang lain? Yang qad, yang artinya sungguh, ini baru masuk ke dalam fi'il madhi. Nanti kita bikin juga dalam fi'il mudhari. Tapi sudah paham ya? Qad. Oke. Coba bikin yang qad yang ke dalam fi'il mudhari. Apa di kitab, ada nggak di kitab? Qad yaqumu Zaidun. Qad yaqumu Zaidun. Kadang-kadang sedang berdiri siapa? Zaidun, Zaid. Nggak selamanya berdiri dia, kadang-kadang. Lain hal kalau tanpa qad. Kalau tanpa qad, fi'il mudhari itu artinya selalu, ya, continue. Kalau begitu masuk qad, kadang-kadang doang, gitu loh. Makanya nanti begitu kalian menemukan dalam Quran atau di dalam hadis ada kalimat yang qad dan masuk ke dalam fi'il
mudhari, di situ sudah mampu menerjemahkan, oh kadang-kadang, oh begini penafsirannya, supaya tidak membabi buta. Pokoknya Nabi begini, oh lihat dari sisi bahasa Arab dong, gitu. Itu cara memahami makna-makna dalam hadis dan dalam Al-Quran. Qada yaqumu Zaidun, kadang-kadang berdiri siapa Zaidun? Zaid, berarti ada duduknya, ada tidurnya, nggak selamanya berdiri. Ya. Coba ada nggak di Quran? Ada nggak di Quran? Ada di Quran? Coba. Hah? Oh, Cari. oke. Qad ya'lamullahu alladhina Qad ya'lamullah. yatasallaluna minkum liwada. Qad ya'lamullah. Terus? Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Ya'lamullahu lagi. Saja. Terus? Apa tadi? Alladhina yatasallaluna minkum liwada. Tasallalu ya. Yatasallaluna minkum liwada. Tasallalu terus? Liwada. Hah? Yatasallaluna minkum liwada. Liwat surat apa? Coba cek di surat. Ada nggak? Keseluruhan gimana Pak? Caranya Pak? Tahu? Mau deh. Hai. Saya pada Qur'an. Hai kita. Surat apa itu? Ya kita buka. Surah Nur ayat 63. Hah? Surah Nur ayat 63. Nur ayat 63. Coba dibacakan terjemahnya. Bagaimana terjemahan di situ? Sungguh Allah Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Oke. Ini kalau tadi kita kembali. Kalau tadi ini fil apa nih? Mudhari. Fi'il mudhari. Secara bahasa apa tadi? Secara bahasa kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau qad masuk ke fi'il madhi artinya sungguh. Tapi begitu kita lihat dalam Al-Quran itu artinya sungguh, lihat kalimat setelahnya. Kalau kita masih mengartikan kadang-kadang untuk Allah, lihat siapa fa'ilnya. Ini Allah siapa nih? Allah siapa nih? Sebagai fa'il. Fa'il. Ya kan? Kalau sudah bicara ini, maka ilmu nahwu itu harus kembali kepada dasar Al-Quran, kaitannya siapa fa'ilnya. Gitu. Kalau fa'ilnya Allah, masih mungkin kita mengartikan kadang-kadang. Masih kita pertahankan kaidah bahasanya atau rusak imannya? Iya. Kalahkan bahasa. Ya kan? Artinya apa? Fa'il ini adalah yang menentukan pelaku, gitu ya. Qad ya'lamu, tetapi secara bahasa ini qad masuk kepada fi'il mudhari. Nanti kita akan lihat, oh ini kalimat apa ya? Ya'lamu ini fi'il. Mana buktinya? Sudah kemasukan qad, gitu kan? Begitu kita mau terjemahkan qad ya'lamu, kadang-kadang Allah. Kalau kadang-kadang Allah faham, berarti ada Allah nggak fahamnya dong. Wah.
itu perlunya belajar tuh, gitu ya. Tapi secara bahasa kita sudah tahu kan di sini, qad ya'lamullahu alladzi yatasaddaluna minkum liwa'da. Sehingga saat kita mau melihat kalimat tersebut adalah secara menyeluruh, gitu ya. Secara menyeluruh, secara semuanya. Kalau kita pahami potong-potong nanti, apalagi umpama nanti Muhaimin baru melihat dari sini, begitu pulang sebagai penghafal Quran dan pulang, ngotot kita, pokoknya kot masuk ke film mudhari itu artinya kadang-kadang jurumianya begitu, begitu lihat failnya, wah bahaya ente gitu. Itu perlunya secara komprehensif, secara keseluruhan. Kalau yang ini kaitannya sama manusia, ya manusia ada kelemahannya, ada kelebihannya. Cuman ini sudah kaitan sama tafsir, dampak daripada memahami kalimat. Tapi kita ingin tahu ini kalimat fi'il kah atau isim kah? Oh ternyata kalimat fi'il. Kenapa? Ada qadnya gitu. Paham ya? Ada yang lain? Sedang mencari. Itu ada ya film Tore. Langsung mitra datang kerja film mati kebanyakan. Iya, film mati kebanyakan karena gampang. Kalau kayak tadi kan repot kalau nggak paham. Kadang-kadang Allah ya, berarti ada enggaknya Allah itu. Oke, kalau tidak ada tapi yang penting sudah paham. Paham. Kita masuk kepada wasini. Huruf sin maksudnya. Huruf sin berarti sa. Kalau dia masih sendiri sin. Kalau sudah masukkan kalimat menjadi sa. Ya kan? Contoh ya sin. Ya sih. Itu bukan satu kalimat, tapi itu ada dua huruf, ya dan huruf sin. Kalau kita ngotot, pokoknya ini huruf sa, udah ya sa aja gitu. Mentang-mentang harokatnya di atas, ya sa. Alif lam mim itu dibaca per huruf. Alam. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Karena nggak ngaji, di atas semua harokatnya dibaca alama itu. Ada yang kayak gitu. Bapak-bapak lagi. Nah, sehingga sin, wasini, sin itu huruf sa maksudnya. Nah, kalau ada huruf sin ini masuk kepada kalimat, itu masuknya pada kalimat fi'il. Coba apa di kitabnya? Fi'il. Saya kunu Zaidun. Saya kunu. Saya kumu. Oh, saya kumu ya. Si Zaid ini berdiri terus nggak capek-capek. Saya kumu Zaid. Sa artinya apa itu? Akan. Karena memang kalau yang fi'il mudhari ini, fi'il mudhari kan salah satu artinya adalah akan, sedang gitu ya. Akan di sana atau sedang dilakukan. Nah, kemasukan huruf sin pun maka tetap artinya akan. Saya kumu akan berdiri siapa? Zaidun, Zaid. Jadi sin ini hanya masuk kepada fi'il, entah mau fi'il mudhari atau fi'il madhi. Sin. Coba di Qur'annya. Sayaqulu sufaha. Sayaqulu akan bicara siapa? Orang-orang bodoh, ya. Maka sufaha ini sebagai fa'il, ini sebagai fi'il masuk ke sini.
akan bicara siapa orang-orang bodoh. Kalau arti biasanya orang-orang bodoh akan bicara. Begitu kita menggunakan kitab, sayaqulu akan bicara. Siapa akan bicara? As-sufaha'u, orang-orang bodoh. Itu maksud tadi surogan itu begitu. Sayaqulu atau yang atas sayaqumu akan kidi cow zaidun zaid. Sayaqulu sufaha akan nuntu cow safaha dudum sempula. Itu orang bodoh. Coba ada Quran tuh, banyak ada Quran. Saya alamun, saya akan memahami. Saya alamun. Apalagi? Nah, terus Mamin, Ya. Mamin belum kasih contoh ini kamu. Oi. Bongong aja, lupa ini anak nih. Bongong mikirin istri apa gimana? Coba. Lewat dulu. Sa. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus Kalla saufa ta'lam. Itu mas saufa. kala, terus kala sau, Fata'lam. terus Tsumma kalla saufa ta'lam. terus Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarmuna al-jahim. oh itu saufa, berarti yang ini dia. Ya. Nambah coba. Amma yatasa alun. Oh, kalla saya. Ada lagi nggak? Tapi sa ini masuknya kepada fiil Dori. fiil Oh. mudhari atau fiil amar. Ini kan ada nggak ke fiil fiil madhi? Kalau ini wasabihati sabha itu dia enggak Hah? Itu mas sabaha. sabaha pagi. Kamu sama kayak Mbak Ramadan. Disuruh ngasih huruf jar huruf ba, kasih untuk al-balat katanya. Minta-minta untuk huruf ba itu al-balat. Sini. Saul fi qulubil ladzina kafaru. Saul, Saul fi masuk tuh. Tapi itu kan masih fiil. Coba Fi'il mudhari. Fi'il madi ya. Fil madi itu, fil madi. ulki fil madi. Ada lagi yang lain? Itu saulkiya itu. Ada huruf ya itu ujungnya. Tapi sudah paham sini ya? Sanas masih fiil mudhari. Istadriju, nastadrij. Sihab, dapat nggak contohnya? Yang mana aja? Google aja Google. Cepet. Contoh kod fi'il madi di Google Al-Quran. Muncul. Sa ini. Tapi hebatnya ulama itu, fiil mudhari itu artinya salah satunya akan. Jadi huruf sin itu ditambahin artinya akan juga. Kenapa? Karena ada di Al-Quran masalahnya. Karena salah satu pijakan bahasa Arab kan sumbernya Al-Quran. Sehingga menyusun contoh itu yang sudah ada di dalam Al-Quran, walaupun bentuk kalimat yang lain. Saufa, kalau saufa Tadi. saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Fata'lamun. Banyak tuh ya. Banyak kalau saufa ta'lamun. Ini menggampang ini. Ada lagi yang lain? Kalau sabilillah itu masuk enggak, Bang? Sabil kan artinya jalan. Itu huruf asli. Oh, itu, Pak. Ya sabil, di jalan ya? Iya. Di jalan Allah. Dari
Fisabilillah. Oh iya, bukan tambahan. Aduh. Satu. Kenapa Sama sih kayak ini? Ramadan. Ramadan mana huruf Sa. huruf B, huruf J, baladun. Berarti apa? Apa arti ladun? Kata saya. Allah penghengga di Gimana saya? Dia nggak bisa datang. Syekh Ramadan. Ini saufa lagi. Saufa. So tadi saufa ta'lamu. Astaghfirullakum rabbi. Sa'astaghfirullakum rabbi ya. Tapi Susah. saufa astaghfirullakum ya. Saufa. Benar. Banyak di Quran tuh. Jadi tetapi kalau kita sudah bicara sama bahasa, bicara sama orang Arab, maka ilmu ini kepanjangan kita ngomong. Ini kan ilmu kitab sebetulnya. Kalau sudah sama orang Arab, sama kayak kita ngomong orang Arab pakai bahasa kita. Kalau orang Arab pakai bahasa kita, saya akan pergi. Pokoknya menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Sama kita ngomong pakai bahasa Arab, menggunakan sama orang Arab menggunakan kaidah bahasa orang Arab. Tapi kita di sini nggak pakai bahasa Indonesia. Pokoknya kita makan aja, makan. Orang sudah paham. Mau makan tuh makan. Udah, berarti sudah paham orang. Betul. Selesai. Cuman ana urid akul. Wah, repot. Makan. Gul. Udah paham. Gul. Kalau Habib kan gul. Gola. Kalau Jokowi Al-Fatihah, repot Habib. Kalau Habib sendiri ngomong gul, nggak repot. Itu namanya curang. Ini saufa. Terus tadi saufa sudah paham contohnya. Sudah. Ini tak tanis yang mati. Ini menunjukkan untuk perempuan. Tak tanis apa? Qad qamatis shalah. Qad qamat. Qamat as-shalah. Qad qamat as-shalah. Nah, makanya nanti juga yang akan kita lihat kelanjutan dari belajar ini adalah ini kan tak tanis yang mati. Begitu kita wasolkan yang sukun itu harokatnya kasroh. Tuh, perhatikan. Nanti kalau ada amil jawazim. Amil jawazim itu kan dia akan menjazamkan ujung daripada kalimat. Begitu diwasolkan dia berubah harokat kasroh. Sama seperti yang seperti ini, tak tanis, ya kan? Kan tak tanis as-sakinah. Sakinah tak yang sakinah, yang tenang, yang mati gitu kan. Maka awalnya adalah qad qamat. Tapi begitu diwasolkan harokatnya kasroh. Kita di sini nggak boleh ngotot. Iya kalau dia tanpa ada kalimat setelahnya. Qad qamat. Begitu mau diwasolkan qad qamatis shalah. Sama seperti lam. Kan di Qur'annya lam yakunil ladzi kafaru. Begitu kita baru belajar bahasa Arab belum selesai, lam yakun alladzi. Selesai bahasa Arab demikian. Ada huruf lam, ambil jawazim, maka ujungnya sukun dia, nggak boleh di kasroh. Nah gitu kan. Ya ente baru ngaji awal bro, baru 2 kali pertemuan sudah langsung berfatwa sama orang, salah bid'ah, kan repot urusannya. Tuntaskan dulu ngaji itu sampai hatam gitu. Lam yakunil ladzi. Lam yakun alladzi. Contoh nanti orang pada ngotot. Kok ada Quran tuh yarfa'illahu alladzi. Kenapa enggak yarfa'u? Kan itu fi'il mudhari. Kan ujungnya harus harokat domah gitu loh. Harus rofa. Ya ente baru belajar. Lihat kalimat sebelumnya itu yarfa itu jawab atau apa gitu. Nah itu menjadi pelajaran kita. Contoh ini qad qamatis shalah,
Begitu mau diwasolkan baru banyak orang kode koma tuh sholat, mbak tinggal ngaji itu orang koma banyak kode koma tuh sholat, kode koma tuh sholat. Ini dia nih. Ini berarti mana kalimat yang dimaksud isim fi'il itu? Yang ini koma, maka di ujungnya komat hindun, Hindun. komat hindun. Ingat, kok ini mati? Kenapa nggak di kode mati hindun? Alif lam bro, ini nggak ada alif lam. Gitu. Kode mati sholat, ini ada alif lamnya. Ini nggak ada kode komat hindun. Komat hindun ada ini. Tuh, ini fi'il. Pokoknya kalau dulu saya ngaji di pondok itu ya, kalau sudah menunjukkan tak marbuto itu cewek, iya, karena titik 2 di atas. Setiap mau anas titik 2 di atas. Kalau di bawah itu namanya lato-lato, itu laki-laki maksudnya. Biar lebih gampang santi menerimanya gitu. Selingan. Ini untuk fi'il. Nah, sementara wal harfu tadi itu adalah wal harfu itu gampang. Huruf yang tidak seperti fi'il, tidak seperti isim. Huruf apa? Kan kita pelajari ada huruf jar, ada huruf sumpah, ada huruf istifham, ada amil jawazim, ada amil nawasib. Itu huruf yang dimaksud. Tapi huruf-huruf itu nanti masuk kepada kalimat-kalimat. Kalau kemarin ada huruf jar masuk pada kalimat isim, ada huruf sumpah masuk dalam kalimat isim. Penggunaan huruf-huruf itu nanti masuk kepada kalimat. Huruf jar ke kalimat isim, dia tidak kepada kalimat fiil, gitu kan. Huruf amil jawazim, dia masuk kepada kalimat fiil, tidak kepada kalimat isim. Itu makanya la yasluh mahu dalil ismi wala dalilul fi'il. Itu huruf, bukan huruf hijaiyah, bukan. Ini huruf hijaiyah semua. Jadi hebatnya belajar gini itu apa sih namanya? Kita memahami betul untuk membantah sebagian orang. Contoh, Allah itu maha kuasa. Pokoknya bagi Allah itu nggak menggunakan ukuran kita. Padahal tuh apa surat Yasin? Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Bagi orang kan kun fayakun. Kun jadilah, maka akan jadilah. Jadi Allah itu sedang bicara untuk ukuran kemampuan kita, bukan sedang bicara untuk tentang sendirinya. Tetapi tentang sendirinya Allah pun menciptakan alam ini 6 masa, berarti berproses. Kun fa yakun, berarti proses Allah menciptakan alam ini, nggak langsung jadi ujuk-ujuk gitu loh. Pokoknya Allah itu maha kuasa. Allah bilang jadi. Itu kan kata kamu. Kalau kamu lihat Quran kan nggak begitu. Kita bantah Allah menciptakan dunia ini saja, apa namanya, 6 masa, fi sittati ayyam, gitu kan? Bukan fi yaumin atau fi sa'atin, tapi fi sittati ayyam, berarti kun fayakun, jadi maka akan jadi. Kan fi'il mudhari yakun. Apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Nur Muhammad. Terus
makhluk terakhir yang Allah ciptakan apa? Manusia. Nabi Adam itu terakhir. Nah, kalau Nabi Adam pertama kali tinggal 5 Nabi Adam. Ya. Nabi Adam tuh makhluk yang Allah ciptakan terakhir. Setelah ada api, ada air, ada angin, ada tumbuh-tumbuhan, baru ada manusia. Kenapa? Karena memang alam ini tercipta untuk melayani manusia. Itu hebatnya manusia. Jangan suka melecehkan manusia walaupun bukan Habib ya. Karena walaqad karramna bani Adam. Ada orang telepon saya kemarin. Ana juga Habib tan. Iya. Ente dari Nabi Adam kan? Iya Nabi Adam kita. Tapi saya tanya ente yang Habil apa yang Kabil kata saya. Pembunuh apa yang dibunuh ente? Kalau ente membunuh-bunuh berarti itu Nabi Adam yang salah keturunannya. Maunya perang mulu kata saya. Perang, ente Qabil kali itu. Oke, sudah selesai yang sebelumnya. Besok kita masuk ke babul i'rab.